Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi ala ni'amihil kamilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dzil awsafil kamilah wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu ad-darajatil ulya bis-sabqi fi nusratil millah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah musallal jihad, wabil khusus para ustaz, para hujjaj, bapak-bapak sekalian, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, ngaji kitab Nasha'ihul Ibad. Mudah-mudahan yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam makalah sebelumnya disebutkan, kita dinasihati bahwasannya antara akhirat dengan dunia itu seperti dua orang istri. Dua orang istri yang saling semua dua-duanya pencemburu. Jadi kalau ngambil satu pasti yang satunya ngambek. Kalau ngambil yang A misalnya, yang B-nya pasti ngambek. Kalau ngambil yang B, yang A-nya pasti ngambek. Dan tidak akan mungkin bisa mengambil dua-duanya. Itulah perumpamaan dunia dengan akhirat. Orang yang mengambil dunia seluruhnya, artinya dia kerja untuk cari penghidupan, cari penghasilan, sama sekali tidak ingat akhirat, sama sekali kerjanya mencari penghidupannya, ini tidak ada niat untuk akhirat, benar-benar nanti di akhirat nggak dapat apa-apa. Seperti orang ateis, tahu ateis Pak? Orang yang nggak kenal Tuhan misalnya, benar-benar dia mengambil dunia seluruhnya, maka akhirat nggak dapat apa-apa. Demikian juga orang yang mengambil akhirat seluruhnya, maka dia pasti berjarak dengan dunia. Seluruhnya akhirat. Seperti orang yang kerjanya bismillahirrahmanirrahim, hanya karena Allah, maka itu setiap langkahnya akan dinilai sebagai ibadah. Dan juga dunia yang dia dapat misalnya, ini juga tidak menjadi prioritas atau tidak menjadi ujung dari capaian dia, bukan satu tujuan pokok dia. Jadi biasa aja dia sama dunia, karena memang dia bekerja ini untuk akhirat semuanya. Karena itu orang yang mengambil akhirat sepenuhnya, dia akan hilang dunianya sepenuhnya, artinya dunianya itu sudah bukan apa-apa buat dia. Nah, kaitannya dengan ini di makalah yang ke-31, ini ada makalah tentang zuhud, sikap zuhudnya seorang ulama, seorang alim, tokoh yang kita kenal dengan nama Ibrahim bin Adham. Ada di halaman 76. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wath thalathun. Maqalah yang ke-31 an Ibrahim bin Adham, dari Ibrahim bin Adham rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya, annahu, bahwasannya Ibrahim bin Adham kila, dikatakan, ditanyakan lahu kepadanya, bima, dengan apa, wajadta zuhda, engkau mendapati zuhud, dengan cara apa engkau bisa mendapati zuhud, memiliki sifat zuhud. Ai bi ayyi syai'in, maksudnya dengan sebab apa, ahbabta, engkau mencintai, tarka rohatid dunya, engkau suka meninggalkan kesenangan dunia, tolaban li rohatil akhirah, karena mencari akan nikmat akhirat. Ditanyakan kepada seorang alim namanya Ibrahim bin Adham, kenapa engkau bisa begitu zuhud, engkau bisa begitu mengambil jarak dengan dunia? Ini namanya Ibrahim bin Adham. Kemudian diceritakan di sini siapa Ibrahim bin Adham itu. Ruwiya annahu kana sultanan fi baladi. Diriwayatkan bahwasannya Ibrahim bin Adham adalah seorang raja di negerinya. Fatarokas sultanata, lalu dia meninggalkan kekuasaannya. Wajtahada fil ibadati. Kemudian Ibrahim bin Adham sungguh-sungguh dalam ibadahnya. Fi Makkah, di Makkah, wa ghairiha, dan selain kota Makkah. Wa fir risalatul Qushairiyah, dan dalam kitab Risalah al-Qushairiyah, dia adalah Abu Ishaq
Namanya adalah nama kunyahnya Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur, yaitu Ibrahim bin Mansur min Qaurata Balkh, yang ada di wilayah bawah kota Balkan. Kana min abna'il muluki, dia adalah anak dari para raja, jadi seorang pangeran, bukan sembarang orang tapi memang adalah anaknya raja, pangeran. Fa kharaja, lalu dia keluar yauman, pada suatu hari, mutasayyidan, untuk berburu. Fa athara tha'laban, maka dia mendapati atau dia memburu kijang, kancil, au arnaban, atau sebuah kelinci, seekor kelinci. Wa huwa fi talabihi, dan dia ingin mencarinya atau ingin menangkapnya. Fahatafa bihi fahatifa, ya fahatifa bihi hatifun, maka kemudian bersuara kepadanya hatifun, satu suara, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, alihada khuliqta, apakah karena ini engkau diciptakan, ambihada umirta, ataukah untuk ini engkau disuruh. Tsumma hatifa bihi aidon, kemudian suara itu berucap lagi, min kurbusi surjihi, ya, dari pelanak kudanya, wallahi, demi Allah, ma lihada, tidaklah untuk ini khuliqta, engkau diciptakan, wala bihada, dan bukanlah untuk ini umirta, engkau diperintah. Fanazala andabatihi, lalu Ibrahim bin Adham turun dari kudanya. Wasoda faroyan, dan dia mendatangi seorang penggembala atau seorang penjaga ternak, li abihi, punya bapaknya Ibrahim. Fa akhadha jubbatan, lalu dia mengambil jubah dirra'i, milik penggembala itu, min sufin, dari wol yang kasar, wala bisaha, dan dia mengenakan pakaian itu, mengenakan jubah. Wa atahu, dan dia memberikan penggembala farsahu, kudanya, wa ma ma'ahu, dan seluruh harta yang bersamanya. Tsumma innahu dakhala al-badiyata, kemudian dia masuk hutan. Tsumma dakhala Makkah, kemudian masuk kota Makkah. Wa sahiba biha Sufyan ats-Tsauri, dan dia berguru kepada Sufyan ats-Tsauri, wal Fudail bin Iyad, dan Fudail bin Iyad. Wa dakhala Syam, dan dia masuk Syam. Wa mata biha, dan dia wafat di sana di Syam. Wa kana yaqulu min amali yadihi, Ibrahim bin Adham makan dari pekerjaan tangannya, misla hasadi, seperti hasil tanam atau panen, wa hifdzil basatin, dan menjaga kebun-kebun, wa ghairi dzalika, dan selainnya. Disisipkan sedikit di sini saudara tentang biografi singkat Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini, kalau kemarin kita sempat juga Hatim al-Asam, masih ingat ya Pak? Al-Asam itu artinya yang budak. Hatim al-Asam sebenarnya dia nggak benar-benar budak, tapi dia menghargai, khawatir malu perempuan yang ada di depan dia, lagi tanya-tanya, kentut, pura-pura budak, maka disebut ini orang tua Al-Asam. Ini orang tua namanya Hatim si budak, padahal kan dia tahu nggak budak, ini Hatim Al-Asam. Nah kalau ini tokoh tasawuf juga, namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini seorang pangeran, anak raja sebenarnya dia. Anak raja ya lain sama anak RT, ada RT. Lain juga sama anak RW biasa. Ini mah anak raja, jadi anaknya presiden. Tapi dia memilih meninggalkan istana, dia memilih untuk meninggalkan kemewahan-kemewahan. Karena memang sudah ada panggilan. Kalau sudah ada panggilan, biasanya anak-anak raja atau anak bangsawan yang memang hatinya terpanggil, dia tidak mau bermegah-megahan hidupnya, maka dia akan keluar dari istana, dia akan mencari, akan mengalami akan melakukan satu perenungan. Ngapain saya hidup di dunia ini, hidup mewah-mewah, toh sementara kakek-kakek saya juga pada mati. Jadi gitu, pada mikir gitu Pak, pada mikir. Bangsawan juga ada seperti itu. Bangsawan ada juga yang punya perenungan sehingga memilih untuk meninggalkan istananya. Ini seperti yang dialami oleh Ibrahim bin Adham. Dia meninggalkan istananya. Satu riwayat seperti itu. Satu riwayat menyebutkan Ibrahim bin Adham ini pergi dari istananya, bukan niat untuk meninggalkan istana atau minggat, bukan, tapi memang lagi berburu. Saat dia berburu, ada hatif, ada suara tanpa rupa. Ada suara menyatakan, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, emang engkau hidup
untuk berburu kayak begini. Disapa lagi, Ibrahim, emang engkau hidup disuruh untuk seperti ini, begini-begini aja, dari hari ke hari istana, kemudian berburu, kemudian menikmati apa saja. Apakah engkau diciptakan untuk itu, wahai Ibrahim? Apakah engkau disuruh untuk itu? Diam Ibrahim waktu itu, bingung, suara dari mana ini, kata dia. Nggak lama setelah itu muncul lagi suara itu. Suara itu lebih keras lagi dan bukan pertanyaan. Suaranya bentuk pernyataan. Ibrahim, engkau diciptakan di muka bumi ini bukan untuk tujuan ini. Maksudnya bukan untuk tujuan sekedar enak-enakan, berburu, kembali ke istana, bukan. Engkau sungguh diciptakan di dunia ini bukan untuk tujuan seperti ini. Nah, dengan seruan yang terakhir ini, Ibrahim tersentuh hatinya. Akhirnya dia turun dari kuda dan kudanya diserahkan kepada pengawalnya. Kemudian harta miliknya juga diserahkan semua kepada pengawalnya. Dia pinjem, sini saya pinjem bajunya pengawal. Baju pengawal biasa, di sini sebutannya suf. Suf itu wol. Wol sekarang, wol dulu nggak kayak wol sekarang. Kalau wol dulu itu kasar, mungkin ya mirip-mirip kayak bahan-bahan apa, planel, bukan planel, cakepan, kayak bahan Bang Maman, mana Bang Maman yang tahu bahan, pokoknya banyak kasar tuh, gatel. Nah, itu wolnya itu gatel, begitu modelnya. Iya, emang dari bulu domba itu lebih kasar, nggak kayak sekarang. Pengawalnya pakaiannya begitu, pakaian biasa. Ibrahim bilang, sini tukeran pakaiannya, saya pakai pakaian engkau dan engkau kembali ke istana, bawa, ambil itu kuda buat engkau, harta ini semua bawa buat engkau semuanya. Mulailah Ibrahim menjalani perjalanan sufinya. Sebagian ulama mengatakan bahwa sufi ini dari kata-kata ini, dari kata-kata suf, wol. Kenapa sufi disebut, orang yang disebut sebagai sufi? Karena memang orang-orang yang memakai baju yang kasar, bajunya baju biasa, nggak kayak baju kita, cakep-cakep kan baju kita sini. Ini lain-lain kan, buat ngaji lain, buat kondangan lain, mana bagus-bagus banget lagi. Kalau orang sufi emang enggak, orang sufi bajunya kasar. Zaman dulu awalnya seperti itu. Mulai perjalanan sufinya, Ibrahim memulai perjalanannya untuk mencari hakikat kehidupan. Dia masuk hutan, kemudian keluar dari hutan, dia juga pergi haji ke Mekah. Nah, kemudian di Mekah dia bertemu dengan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini termasuk tabi'in, muridnya sahabat Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini juga termasuk guru-gurunya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Ini Sufyan Ats-Tsauri. Ibrahim bin Adham bertemu dengan Sufyan Ats-Tsauri, bertemu dengan Fudail bin Iyad. Sahibah di sini artinya bertemu dan berguru kepada Sufyan Ats-Tsauri. Fudail bin Iyad yang saat itu merupakan tokoh-tokoh tasawuf, tokoh-tokoh ilmu akhlak. Hadirin sekalian, yang dimaksud dengan tasawuf atau orangnya namanya sufi, ini adalah ajaran Islam yang juga menekankan perbaikan hati. Sholat ya tentu, puasa Ramadan ya wajib tetap, tapi riyadhah atau melatih hati, melatih supaya ikhlas, melatih hati supaya tidak hubud dunia atau tidak cinta dunia. Biasanya orang sufi benar-benar itu nggak doyan duit. Orang sini nggak doyan duit ya, tapi uang ya doyan. Iya, nasi doyan, sama duit gak doyan. Orang sufi nggak ada yang doyan duit. Ya biasanya nggak ada yang punya dompet. Kalau dikasih orang juga tahu-tahu duitnya, tahu-tahu dia kasih lagi aja sama orang. Kayak Gus Dur, nggak pernah punya dompet Gus Dur. Ada orang bawain uang, disuruh simpen, ntar ada yang minta lagi, ya dikasih lagi sama Gus Dur. Allah yarham. Ini orang sufi benar-benar dia tidak benar-benar berjarak dari dunia. Ini yang dijalani oleh Ibrahim bin Adham. Gurunya Sufyan Ats-Tsauri, Fudail bin Iyad, ini adalah tokoh-tokoh sufi juga. Dari Mekah, setelah bertemu dengan dua tokoh ini, berguru dengan Sufyan Ats-Tsauri, berguru dengan Fudail bin Iyad. Di masa terakhirnya Ibrahim bin Adham pergi ke Syam, saudara.
Syam ini sekarang meliputi Palestina, Suriah atau Syria, kemudian Yordan, ya itu daerah-daerah sebelah situ dah tuh, masih jauh sama Rempoa, itu namanya Syam dulu sebutannya. Syam itu pusat peradaban juga, jadi peradaban Islam pada masa itu pusatnya di Syam, di Damaskus, banyak ulama-ulama di sana. Ibrahim bin Adham menetap di akhir fase kehidupannya di Syam dan wafat di Syam nih, Ibrahim bin Adham, seorang anak raja asalnya, dan dia hidup di sana dengan cara bertani, kemudian menjaga kebun-kebun ya sampai akhir masa hidupnya ya sebagai orang yang bertani. Min amaliyadi maksudnya bekerja dari hasil pekerjaan tangannya, yaitu bertani. Ini Ibrahim bin Adham, salah seorang tokoh sufi juga. Nah, baru kita masuk kepada nasihat ini. Tadi ditanyakan oleh Ibrahim, wahai Ibrahim bin Adham, dengan cara apa engkau bisa zuhud? Apa itu zuhud? Zuhud itu menjauh dari dunia. Zuhud itu menjaga jarak dengan dunia. Sebagian ulama ada yang mengatakan zuhud itu adalah meletakkan dunia di luar hatinya. Jadi nggak pernah sampai ke dalam hati, nggak pernah sampai mikirin dunia ke dalam hati, itu nggak pernah. Benar-benar dunia hanya ada di luar hatinya. Nah, ada beberapa tingkatan memang saudara, dari tingkatan cahaya atau tingkatan penerimaan kita terhadap agama Rasulullah SAW ini. Kalau orang yang menerima ajaran Rasulullah sampai ke dalam hatinya tapi hanya permukaan saja, maka dia kadang melihat Allah, kadang melihat hawa nafsunya, kadang melihat akhirat, kadang melihat dunia. Udah masuk ajaran Rasulullah, udah masuk dalam hati, udah Islam dia, udah masuk ke dalam hati, tapi masih di permukaannya saja. Jadi kadang masih mikir dunia, kadang mikir akhirat, kadang mikir dirinya, hawa nafsunya, kadang mikir Allah. Nah, yang seperti ini orang-orang pada umumnya demikian, karena belum masuk ke dalam hatinya. Nah, tingkat yang kedua, ada yang ajaran Allah atau cahaya agama ini masuk ke dalam hati, bukan di permukaannya, tapi masuk sampai relung hatinya, masuk sampai relung hati yang paling dalam, maka dia dalam hatinya tidak apa-apa kecuali, tidak ada apa-apa kecuali Allah dan akhirat. Nah, dari sinilah muncul sikap zuhud. Jadi dalam hati benar-benar tidak ada apa-apa kecuali Allah dan akhirat. Kerja ya buat akhirat, dia ngaji buat akhirat, bahkan dia nikah misalnya buat akhirat. Tujuannya semuanya untuk akhirat. Jadi dikeluarkan semua dari hatinya selain Allah, selain akhirat, semuanya dikeluarkan. Tujuannya hanya Allah, tujuannya juga hanya untuk mendapat ridho Allah nanti di akhirat. Ini yang namanya zuhud. Ada juga yang mengatakan zuhud itu meletakkan dunia di luar hati. Sebagai contoh atau gambaran begini Pak, Allah yarham Kiai Jalil, Kiai Abdul Jalil Mustaqim, itu pernah ditanya, zuhud itu apa Mbah Yai, zuhud itu apa? Udah mandi belum sampean? Belum, mandi dulu. Itu nanti jeding, tahu jeding Pak? Tahu jeding? Baknya, itu baknya nanti diisiin, baknya dipenuhin ya, baknya dipenuhin dan mandi dulu, nanti baru kasih tahu jawabannya. Mandilah santri itu yang tanya. Selesai mandi, dia menghadap lagi kepada Jalil. Jadi apa Mbah yang dimaksud dengan zuhud itu? Tadi baknya udah kamu isi belum? Sudah Mbah. Terus kamu pakai mandi? Iya. Bak yang semua satu bak habis nggak buat kamu pakai mandi? Enggak. Itu yang namanya zuhud. Kamu mengambil sesuai dengan keperluanmu, selebihnya buat manfaat orang. Itu yang namanya zuhud. Demikian juga kita kalau mau belajar zuhud, nggak usah terlalu jauh-jauh, misalnya berhenti kerja, jangan ya, besok ngajuin resign lagi, jangan, kerja tetap aja, tapi jangan dimasukkan ke dalam hati kecintaan kita kepada dunia. Kita boleh seperti tadi, menuhin bak boleh, menuhin bak silakan, menuhin yang ada,
dalam kepemilikan kita, tapi ingat itu bukan punya kita. Ada orang mau minta, kasih. Musola butuh bangunan, kasih. Sampai habis lagi nggak apa-apa. Nanti baru setelah itu kita isi lagi. Kita pakai buat keperluan kita aja, buat hajat atau kebutuhan kita yang memang sifatnya itu pokok atau primer. Nah selebihnya bukan buat kita dan bukan buat disimpan. Dengan cara ini, dengan cara kita tidak mau menyimpannya dan kita tidak sayang-sayang, maka keluar sendiri itu dari dalam hati kita. Artinya hati kita tidak akan terikat dengan rasa memiliki itu. Sebab saudara, kalau makin banyak bergantung kepada dunia, makin banyak merasa nyaman atau senang dengan dunia, itu pasti makin khawatir. Berkurang dikit aja lah, ini saldo tinggal 1 juta ini, was-was. Kenapa? Karena memang yang bikin tenang itu yang bikin tenang, karena orang yang seperti itu dia dibikin tenang dengan dunia. Tapi kalau kita tidak menggantungkan itu, tidak menggantungkan ketenangan kita kepada dunia, tapi hanya kepada Allah saja, maka biasa aja, dunia juga nggak akan masuk ke dalam hati. Ini yang dimaksud dengan zuhud, yaitu tidak membawa dunia ke dalam hatinya. Dunia hanya ada di luar saja. Dia benar-benar menjaga jarak atau benar-benar dia mengeluarkan dunia dari dalam hatinya. Karenanya tujuan atau orientasi dari orang zahid, namanya orangnya zahid, ini pasti semuanya adalah untuk akhirat, bukan untuk dunia. Apalagi sampai ngumpul-ngumpulin itu nggak ada. Ngumpulin kerja banyak, nggak pernah dibagiin. Orang zuhud nggak. Dan biasanya orang zuhud kalau kehilangan apa-apa biasa aja, nggak pernah ada nyesek. Kalau kita kehilangan sendal baru beli gimana? Nyesek nggak? Itu zuhud. Wahai Ibrahim bin Adam, bagaimana engkau bisa mencapai tingkat zuhud seperti itu? Qala, menjawab Ibrahim bin Adam, ai Sayyiduna Ibrahim, maksudnya ya guru Ibrahim, tuan guru Ibrahim menjawab, aku mendapatkan sikap zuhud bithalatati asya'a, dengan 3 perkara. Pertama, ra'aitul qabra muhishan, aku melihat kubur itu muhishan, menakutkan. Melihat alam kubur menakutkan. Ay qati'an qulubi, maksudnya memutuskan hati, memutuskan kehendak hati, an mahbubatihi, dari kesenangan hati. Walaysa ma'i mu'nisun, dan tidak ada milikku mu'nisun, sesuatu yang membuat aku tenang. Ay man yaskunu qalbi, tidak ada orang yang bisa menenangkan hatiku. Satu. Yang kedua, waraitu tariqan tawilan, aku melihat jalan yang panjang, masafatan ba'idatan fil akhirah, aku melihat perjalanan panjang akhirat. Walaysa ma'i zadun, tetapi aku tidak memiliki bekal. Yu'inuni ala tilkal masafati, yang menolongku untuk jarak yang jauh itu. 2. Yang ketiga, waraitul jabbar, dan aku melihat Allah yang maha jabbar, Allah yang maha memaksa, alladzi yaqharul ibadah, yang bisa memaksa hamba-hambanya, ala kulli ma arada, untuk segala sesuatu yang dia kehendaki. Aku melihat Allah qadiyan, sebagai hakim. Walaysa li hujjatun, dan aku tidak memiliki hujjatun, alasan atau dalil atau argumentasi, ma yadullu ala sihhati da'waya, yaitu sesuatu yang bisa menunjukkan kebenaran pengakuanku. Ini 3 nasihat dari Ibrahim bin Adham. Kalau mau sampai tingkat zuhud seperti aku, kata Ibrahim bin Adham, ini aku bisa dapat seperti ini, bisa dapat kezuhudan seperti ini sebab 3 hal. Pertama, aku selalu memandang bahwa alam barzakh atau alam kuburan itu sangat menakutkan, maksudnya memberikan kecemasan, membuat hatiku tuh was-was. Alam kubur menakutkan bukan maksudnya serem, ada dedemitnya, bukan Pak. Maksudnya alam kubur menakutkan, di alam barzakh ini tidak ada satupun keinginan hati, tidak ada satupun kesukaan hati yang bisa menenangkan kita dalam kubur. Contoh misalnya, kita kalau di dunia ini seneng nggak kalau HP misalnya baru, kuotanya full,
Udah gitu kalau M-Banking pasti saldonya banyak. Seneng gak tuh? Coba bawa ke kuburan ya, tetap nggak bakal bisa menenangkan. Semua yang di dunia ini bisa menenangkan, ya harta, apakah kendaraan, ataukah rumah, ataukah kamar yang ada AC-nya, bawa ke dalam kubur, itu tidak akan bisa membuat kita tenang. Cara yang pertama supaya bisa melahirkan sikap hati zuhud, cara yang pertama, ingat kematian. Ingat kematian, karena tidak ada satupun yang bisa menenangkan kita di dalam kubur nanti. Harta yang kita miliki, rumah yang kita senangi, bahkan istri yang kita cintai, nggak ada yang mau nemenin kita. Tidak ada yang bisa membuat kita tenang. Dunia semuanya itu tidak ada yang bisa buat kita tenang. Lalu apa yang membuat kita tenang? Cuma ibadah dan cuma Allah yang kita jadikan sandaran. Kalau kita semuanya kita sandarkan kepada Allah, di dunia ini Allah, nanti di kubur Allah juga. Di dunia ini kita sering-sering sebut Allah, 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 maka di kuburan kita juga Allah juga. Pasti Allah juga. Ini pesan yang pertama. Dengan merenungkan kubur, bahwasannya kubur itu sangat menakutkan, tidak ada yang bisa membuat aku tenang, kata Ibrahim bin Adham. Yang kedua, aku mencapai zuhud ini karena aku melihat perjalanan panjang. Saudara sekalian, kalau kita pengen jalan 40 hari kayak haji, kira-kira bekalnya sama nggak kayak orang pengen ziarah cuma 2 hari atau 3 hari? Banyakan yang 40 hari atau banyakan yang 2 hari? Banyakan yang 40, panjang soalnya perjalanannya, panjang. Demikian juga perjalanan yang lebih panjang lagi adalah perjalanan nanti di akhirat setelah kematian, perjalanan panjang. Ini kan kita baru 2 alam. Yang pertama alam rahim, atau kalau dihitung dengan alam arwah ini ketiga. Kemudian alam rahim di dalam perut ibu kita, satu lagi alam dunia ini. Kita baru yang ketiga nih Pak. Nanti ada lagi alam barzakh. Alam barzakh sudah mulai terlihat. Yang dulu di dunia nggak pernah kelihatan, di alam barzakh kelihatan. Pahala ngaji kita, sedekah kita muncul. Begitu juga kalau orang melakukan keburukan, udah mulai kelihatan keburukannya. Alam barzakh. Nunggu sampai ditiup sangkakala kedua. Tahu tahun berapa itu? Nungguin aja itu istilah. Masih panjang perjalanan. Nanti sangkakala kedua ditiup sama Israfil, bangun. Itu namanya Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Panjang sekali perjalanan ini. Nanti di hari kebangkitan ini kita harus dipilih-pilih mana kita termasuk orang yang mukmin atau termasuk dari golongan yang justru kafir. Naudzubillah. Biasanya dicirikan dengan cahaya. Kalau ada cahayanya maka masuk golongan orang mukmin. Yang penting ada cahayanya. Cahaya itu Rasulullah sebut diantaranya cahaya bekas wudhu, saudara. Jadi gampang buat malaikat. Kita harus gampangin kerjanya malaikat. Maksud saya gampangin kerja malaikat, nanti malaikat kan ngelompokin itu di padang mahsyar. Gimana caranya supaya terpisah antara orang mukmin dengan orang kafir? Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Emang orang-orang kafir dipisahkan itu udah sesuai, yang enggak ada cahayanya sama sekali. Nah, kita gimana supaya malaikat gampang misalnya kita harus pakai cahaya. Apa itu cahayanya? Cahayanya dengan wudhu antara lain. Dengan wudhu, dengan puasa. Wah, ini orang yang pernah puasa. Wah, ini orang yang wudhu terus nih. Orang yang paling enggak sehari 5 kali wudhu, ada cahayanya. Perjalanan itu baru Yaumul Ba'ats atau kebangkitan. Nanti belum lagi ada mizan, timbangan. Belum lagi timbangan ini, setelah timbangan lewat Siratal Mustaqim. Panjang sekali perjalanan. Kata Ibrahim bin Adham, ini yang membuat aku jauh dari dunia, yang membuat aku zuhud. Aku memikirkan ada perjalanan yang sangat panjang nanti, sementara aku belum punya bekal apa-apa, kata Ibrahim. Merasa belum pede. Kita juga harus demikian, kita harus merasa bahwa kita masih sangat sedikit bekalnya, sehingga janganlah kita menjadikan dunia itu sebagai puncak dari orientasi atau tujuan kita.
Yang kedua, merenungkan perjalanan panjang akhirat. Yang pertama tadi merenungkan barzah atau kuburan, yang kedua merenungkan akhirat. Kemudian yang ketiga, aku bisa mencapai tingkat zuhud ini, kata Ibrahim bin Adham, aku melihat Allah sebagai hakim, sebagai qadhi yang memberikan putusan-putusan. Ini surga, ini neraka, diberikan putusan. Malaikat, melalui malaikat, putusan-putusan itu Allah yang menegakkan. Nah, sementara aku belum punya hujjah atau belum punya bukti-bukti terhadap amal-amalku. Artinya perjalanan yang panjang ini nanti ujungnya ada ketentuan surga dan neraka. Aku belum punya hujjah atau alasan untuk bisa benar-benar masuk surga. Aku belum punya hujjah atau alasan untuk benar-benar tercegah dari neraka. Itu yang aku takutkan. Inilah 3 nasihat Ibrahim bin Adham supaya mendapat sikap zuhud, sikap hati jauh dari dunia, sikap hati hanya mementingkan akhirat saja. 3 ini, yang pertama yaitu merenungkan kubur, bahwa di kubur tidak ada yang bisa membuat kita nyaman kecuali ibadah kita. Yang kedua, memikirkan perjalanan panjang sampai akhirat nanti, masih lama sekali. Kemudian sementara kita belum punya bekal. Yang ketiga yaitu merenungkan bahwa Allah akan mengadili kita, sementara kita belum punya bukti-bukti untuk membenarkan kita layak masuk surga. Ini nasihat dari Ibrahim bin Adham tentang zuhud. Saudara sekalian, zuhud ini sikap hati, ibadah hati, sama seperti sabar, ridho, ikhlas. Jadi zuhud bukan dari zahir. Zuhud bukan tampilan zahir. Bukan orang zuhud itu bajunya bolong-bolong, bukan. Orang zuhud sendalnya lain sebelah, yang satu putus, yang satu dari mana gitu, bukan. Tapi zuhud itu adalah ibadah hati. Gimana zuhud itu? Mengeluarkan dunia dari hatinya. Wal maqalatu tsaniyatu wa thalathun Sufyan Ats-Tsauri, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangi mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.